A'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun pelajaran kita pada hari ini adalah fikih dengan kitab rujukan I'anatut Talibin karangan seorang ulama besar Abu Bakar As-Sattah. Untuk mengawali pelajaran ini, mari kita hadiahkan seumpama pahala Al-Fatihah kepada pengarang kitab, kepada seluruh guru-guru baginda Rasulullah SAW yang menjadi wasilah ilmu ini sampai kepada kita, kepada orang tua, keluarga, kakek nenek yang telah menjadi wasilah kita terlahir ke muka bumi ini. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babus salati. Sebermula ini adalah bab menjelaskan tentang salat. Ihya, dianya salat, syar'an secara syariat, aqwalun beberapa ucapan, wa af'alun dan beberapa perbuatan, makhsusatun yang dikhususkan, muftatahatum bitakbiri dibuka dengan takbir, muhtatamatum bitaslimi ditutup dengan salam. Jadi salat itu adalah rukun qauli, rukun fi'li yang diatur ucapan dan perbuatan kita. Awalnya dimulai dihitung semenjak takbiratul ihram sampai akhirnya kita baca salam ke kanan. Wasumiyat bizalika, diberi nama dianya salat dengan demikian salat, listimaliha karena mencakupinya salat ala salati lughatan terhadap salat secara bahasa. Wahia ad-du'a'u dan dianya salat secara bahasa adalah doa. Kenapa salat disebut dengan salat? Karena secara bahasa salat itu artinya doa. Sedangkan salat secara syariat mengandung banyak doa di dalamnya. Wal mafrudatul ainiyatu, dan sebermula yang difardukan secara ainiyah, maksudnya fardu ain, khamsun fi kulli yaumin wa lailatin, ada 5 macam salat pada setiap hari dan malam, sehari semalam. Ma'lumatum minad dini bid darurah, yang telah diketahui dianya yang 5 tadi dari agama Islam dengan jalan mudah. Semua orang sudah tahu salat yang 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Fayakfuru jahiduha, maka kafirlah hukum orang yang mengingkari kewajiban salat. Walam tajtami' hadhil khamsu, dan tidaklah berkumpul oleh ini yang 5 li ghairi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bagi selain nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam tidak ada semenjak subuh sampai kepada isya. Nabi Musa tidak ada semenjak subuh sampai kepada isya. Nabi Isa tidak ada semenjak subuh sampai isya. Yang ada cuma subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu hanya syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa furidat lailatal isra, dan difardukan dianya salat yang 5 pada malam Isra Mi'raj.
ba'dan nubuwati setelah kenabian bi asrin sinina wa salasata ashurin dengan 10 tahun 3 bulan. Jadi salat ini turun perintahnya setelah umur Nabi 50 tahun 3 bulan. Lailata sab'in wa isrina min Rajab, pada malam yang ke-27 Rajab. Walam tajib, dan tidaklah wajib dianya salat subha pada subuh yaumatil kalailah, hari demikian malam. Maksudnya malam 27 itu subuh harinya baginda Nabi belum diwajibkan salat. Kenapa? Li'admil ilmi bi kaifiyatiha, karena tidak ada ilmu Nabi dengan kaifiyat salat. Jadi subuhnya Nabi baru belajar tentang kaifiyat salat. Innama tajibul maktubatu, sesungguhnya hanya saja wajiblah oleh salat maktubah, ay salawatul khamsi, artinya salat yang 5 waktu tadi. Kepada siapa wajibnya? Ala kulli muslimin, terhadap seluruh orang yang beragama Islam, mukallafin, yang telah mukallaf. Arti mukallaf ay balighin aqilin, artinya yang telah baligh lagi berakal. Zakarin, laki-laki, au ghairihi, atau selainnya laki-laki, baik perempuan ataupun khunsa. Tahirin, yang suci. Fala tajibu, maka tidak wajib dianya salat, ala kafirin asliyin, terhadap kafir yang asli, karena dia tidak muslim. Wasabiyin, dan tidak pula wajib terhadap sabi, karena tidak baligh. Wa majnunin, dan tidak pula wajib terhadap orang yang gila, lantaran dia tak berakal. Wa mughma alaihi, dan orang yang penyakit ayan, lantaran dia tidak berakal. Wa sukranin, dan tidak wajib terhadap orang yang mabuk, lantaran dia juga tidak berakal. Bila ta'uddin, yang tidak sia-sia dia dengannya mabuk. Jadi kalau mabuknya tidak disengaja, dia tidak wajib salat. Li'admi taklifihim, kenapa? Karena tidak ada hukum taklif mereka. Orang kafir tidak ada hukum taklif karena dia tidak Islam. Anak-anak tidak ada hukum taklif karena dia belum baligh. Orang gila tidak ada hukum taklif. Orang mabuk yang disebabkan tidak disengaja tidak ada hukum taklif karena dia hilang akal. Wala ala haidin, dan tidak pula wajib dianya salat terhadap perempuan yang haid. Wa nufasain, dan perempuan yang nifas. Kenapa tidak wajib? Li'admi sihatiha, karena tidak sahnya salat minhuma, dari keduanya. Wala qada'a, dan tidak jenis qada alaihima, terhadap keduanya perempuan haid dan nifas. Bal, akan tetapi, tajibu, wajib dianya qada ala murtadin, terhadap orang yang murtad. Kenapa wajib qada? Karena murtad itu disengaja keluar dari Islam. Wa mu'tadim bisukrin, dan orang yang aniaya dengan sebab mabuk. Maksudnya orang yang mabuknya disengaja. Kalau tinggal salat wajib qada, lantaran kesalahan dia yang menyengaja mabuk. Wa yuqtalu, dan dibunuhlah ail muslimul mukallafut tahiru, artinya dibunuh orang yang beragama Islam yang telah baligh lagi suci, haddan, akan pembunuhan had.
Seperti orang yang membunuh, dipenggal lehernya, dibunuh pula umat Islam seperti itu. Bagaimana caranya pembunuhan had itu? Bidarbi unqihi, dengan memenggal lehernya. Kapan orang Islam itu dibunuh? In akhrajaha, jika mengeluarkan dia ail maktubah, artinya akan salat yang wajib tadi, amidan, hal keadaan sengaja, an waktu jam'in laha, dari waktu jamak baginya salat. Waktu jamak itu zuhur pasang asar, maghrib pasang isya. Telah habis waktu zuhur, telah habis waktu asar, dia belum juga salat, maka dia dibunuh. Ingkana kaslan, jika dia malas, ma'aqtiqadi wujubiha, beserta dia meyakini wajibnya salat. Dia percaya salat itu wajib, tapi dia malas melakukan, maka dibunuh dengan cara memenggal lehernya. In lam yatub, kapan dia dibunuh? Jika dia tidak taubat ba'dal istitabati, setelah disuruh taubat, setelah dituntut taubat. Jadi sebelum dia dibunuh, suruh dia taubat lebih dulu. Tapi dia tidak mau taubat, tetap malas dia salat, maka dia dibunuh dengan memenggal lehernya. Wa ala nadbil istitabati, dan di atas sunnah menuntut taubat, la yutmanu, tidaklah dikenakan diman, denda, mangqatalahu, orang yang membunuh dia akan orang yang tidak salat tadi, qabla taubati, sebelum menyuruhnya taubat. Jadi pertama disuruh orang tak salat itu untuk taubat. Kalau dia tidak mau taubat, tetap malas salat, dibunuh. Tapi ada orang tidak ada menyuruh orang itu taubat lebih dulu, langsung dibunuhnya saja. Apakah orang itu dikenakan denda? Tidak. Lakinahu ya'thimu, akan tetapi orang yang membunuh tadi berdosa. Apa dosanya? Karena tidak menyuruh orang itu taubat lebih dulu. Wa yuqtalu kufran, dan dibunuh dianya orang yang meninggalkan salat tadi akan pembunuhan kafir. Maksudnya dipenggal lehernya, tidak dimandikan, tidak disolatkan, tidak wajib dikafani, tidak wajib dikuburkan. Buang saja mayatnya boleh. Kapan? Intarakaha, jika meninggalkan dia akannya salat, jahidan wujubaha, hal keadaan mengingkari akan wajibnya salat. Dia tak percaya bahwa salat itu wajib, maka dia dipenggal lehernya, dibunuh. Fala yughsalu, tidak dimandikan mayatnya. Wala yusalli alaih, wala yusalla alaih, tidak disalatkan terhadapnya, karena dia dihukum kafir. Wa yubadiru mammarra, dan bersegeralah oleh orang yang telah berlalu. Siapa yang telah berlalu tadi? Muslim balik berakal suci. Kapan bersegera? Bifaitin, dengan seluruh yang luput, yang tinggal. Wujuban, hal keadaan wajib. Wajib menyegerakan mengqadanya. Infata bila udhrin, jika luput dianya salat yang fardu tanpa uzur. Fayalzamuhul qada fauran, maka wajib akan orang itu mengqada segera. Jadi kalau tinggal subuh tanpa uzur, tinggal zuhur tanpa uzur, tinggal asar tanpa uzur, wajib segera diqada. Mana contoh tanpa uzur? Subuh itu dia sudah bangun, orang azan, dia tahu waktu subuh sudah masuk, lalu dia malas duduk, tertidur balik sehingga terbit matahari, habis waktu subuh, wajib segera qada.
Qala Syekhuna, berkata Syekhuna Ahmad bin Hajarin rahimahullahu ta'ala. Siapa beliau? Syekhuna Ahmad bin Hajar, semoga Allah merahmati beliau. Apa kata beliau? Walladhi yadhaharu, dan sebermula yang zahir, annahu sesungguhnya, yalzamuhu lazim akan orang tadi, sarfa jami'i zamanihi, akan memalingkan seluruh waktunya lil qada, untuk mengqada. Ma ada selain ma yahtaju, apa yang butuh dia, li sarfihi, untuk mempergunakan waktu tadi, fi ma la budda lahu, pada sesuatu yang tidak dapat tidak baginya, minhu, darinya perbuatan. Jadi seluruh waktunya dipergunakan untuk mengqada, kecuali hal yang tidak dapat tidak. Mana contoh hal yang tidak dapat tidak? Dia tidak bisa kalau tidak buang air sementara perutnya sudah sakit. Nah, pergilah buang air dulu. Dia tidak bisa sholat mengqada kalau tidak makan karena perutnya lapar. Makanlah dulu. Maka pergunakan waktu hanya untuk yang penting-penting saja. Selain dari itu, pergunakan mengqadakan sholat yang luput tanpa uzur tadi. Wa annahu, dan sesungguhnya, yuhramu, diharamkanlah alaihi, terhadapnya orang tatawu, oleh berbuat yang sunnah-sunnah. Jadi kalau salat tinggal tanpa uzur, tidak boleh salat sunat, haram hukumnya. Wa yubadiru bihi, dan bersegeralah dianya orang dengannya yang luput, nadban, hal keadaan sunat. Sunat hukumnya mengqada segera. Kapan? Infata bi'udhrin, seperti luput karena uzur. Mana contoh luput karena uzur? Kanaumin lam yata'adda bihi, seperti tidur yang tidak sia-sia dia dengannya tidur. Dia tidur sudah pukul 12 malam, cuma tak tahu subuh masuk, sehingga habis waktu subuh. Nah, itu segera mengqada, itu hukumnya sunat. Wa nisyanin, mana contoh uzur? Seperti lupa. Anggapannya dia tadi sudah sholat asar, santai saja dia. Begitu maghrib masuk baru ingat, dia belum sholat asar. Maka hukum segera mengqada juga hanya sunnah. Kadzalik wa nisyanu kadzalik, dan sebermula lupa sedemikian pula. Sunat hukumnya segera. Nah, itulah pelajaran kita yang pertama dari kitab I'anatul Talibin ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا باحثا علما تريد نفعا صلاحا تستزيد اصبر وداوم لا تحيد لا يبلغ العلم البليد فهو الكريم هو الشديد وهو القريب هو البعيد وهو العسير على العنيد وهو اليسير لمن يجيد إن كنت ذا عقل رشيد.